Baik, teman-teman semua, selamat malam. Kita ketemu kembali dalam diskusi ilmiah, forum diskusi ilmiah. Namun sebelumnya dengan sangat-sangat dengan sangat hormat saya minta kepada teman-teman, jika sinyalnya memungkinkan, akan lebih baik untuk online, ya. Jadi kita saling berinteraksi. Nah, tuh kan Mak Maya saya lihat tuh kan, Mak Maya, Mbak Ruslinda, ya. Tuh tuh kan Mbak Lisa yang kemarin sudah diskusi. Boleh teman-teman yang lainnya diikuti, yang lainnya kalau bisa kita open cam, ya. Nanti kalau saya aja open cam nanti dengan Mbak Fania dengan Bu Pamela, nanti kok kelihatannya kita bertiga yang diskusi, ya. Jadi nggak enak gitu, ya. Jadi bolehlah dibuka kameranya kalau memang memungkinkan kameranya, supaya nanti sinyalnya, ya, supaya nanti nggak lupa ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak Rima sudah open cam, Mbak Maisari sudah open cam, terima kasih Mbak Sopi, Mbak Andi udah dari tadi, Bu Dia, terima kasih. Teman-teman yang lain boleh diikuti itu temannya untuk open cam, ya. Baik, teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi kembali, ya, karena diskusi kali ini itu sangat mengingatkan saya, gitu ya, ketika belum menjadi seorang mahasiswa, gitu ya. Sangat-sangat mengingatkan saya ketika sebelum menjadi mahasiswa, berarti kira-kira berapa tahun yang lalu, gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang, ya, termasuk saya barangkali dulu, itu sangat mengidam-idamkan, berkeinginan untuk kuliah, ya, dan sangat-sangat menjadi impian saya ketika saya memperoleh universitas yang sangat bagus, yang sangat prestis, gitu ya. Dan ini pun juga akan menjadi impian sebagian besar anak-anak SMA, ya, setelah mereka lulus dari bangku sekolahnya, menginjak menjadi seorang mahasiswa, gitu kan, ya. Namun demikian, teman-teman, ya, setelah kita memperoleh kampus yang kita inginkan, gitu kan, itu kok rada deg gitu, ya. Kira-kira nanti saya bisa lulus nggak di sini? Ini anehnya kita kan, ya. Kita mau masuk kampus itu susah sekali mencarinya. Kemudian setelah kita memperoleh universitas yang kita idam-idamkan itu, kira-kira gua kapan ya bisa keluar dari kampus ini? Itu kan, ya. Jadi artinya kapan ya saya bisa lulus dari kampus ini? Berarti di dalam pikiran kita, di dalam mental kita tuh penuh dengan ketidakpastian. Kira-kira nanti bisa bersaing nggak di sana? Ya, kita mendapatkan pressure di dalam diri kita. Ya, ada hal-hal yang barangkali nggak bisa kita kendalikan, sehingga kita akan menjadi beban pikiran dalam tanda kutip itu, kalau istilahnya Mbak Fania itu, akan muncul stres di dalam diri kita, gitu kan, ya. Namun kalau kita lihat kurva stres, teman-teman, ya, ketika stres itu meningkat, ya, itu bahkan kinerja kita juga akan meningkat sampai pada tahap tertentu, kan, gitu ya. Tapi ketika stres itu ditambahkan lagi, kinerja kita akan menurun. Nah, yang ini saya tidak tahu nanti barangkali apakah Mbak Fania bisa nanti berikan kita pencerahan dengan Bu Pamela, ya, sharing kira-kira sampai tingkat mana stres itu, sehingga itu akan bisa membuat kita mampu untuk melakukan sesuatu dan termotivasi untuk pencapaian prestasi-prestasi akademik. Nah, inilah yang Mbak Fania dengan Bu Pamela nanti akan ulas, teman-teman. Kira-kira stres ini berpengaruh nggak dengan konsep diri kita? Ya, karena disinyalir konsep diri bisa berpengaruh terhadap prestasi kerja, tetapi ada juga memang hasil penelitian mengatakan konsep diri tidak berpengaruh dengan prestasi kerja. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan mengenai ada nggak sih pengaruhnya antara stres dengan konsep diri, atau di dalamnya nanti ada
variabel-variabel lain barangkali Mbak Fani dan Bu Pamela akan jelaskan kepada kita teman-teman. Ya, karena diskusi kali ini sangat menarik. Ya, bahkan saya bilang sama istri saya, ikutlah diskusi hari ini, saya bilang gitu, karena sangat menarik karena bentuk konsep diri akademik mahasiswa. Siapa tahu sangat berguna buat anak-anak kalau yang sudah punya putra-putri gitu ya. Karena ya terkait dengan stres ini tadi. Itu ya teman-teman, nanti yang akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, karena Bu Pamela sering menjadi moderator, jadi kali ini beliau menjadi narasumber, saya akan memandu diskusinya, dan Mbak Fania sudah mendahului kita untuk melakukan risetnya, ya. Oleh karena itu teman-teman, saya coba bacakan dulu supaya lebih mengenal kedua narasumber kita ini. Silakan Sis Hartinah, mulai dari riwayat singkat Ibu Pamela. Oke. Pamela Hendra Heng, sarjana pendidikan, ya, Master of Public Health, Master of Art gitu ya, PhD. Ya. Beliau punya latar belakang akademik adalah Adventist International Institute of Advanced Study. Ya, jadi beliau memperoleh gelar S1-nya jurusan bahasa Inggris, kemudian masternya adalah kesehatan masyarakat, masternya satu lagi, beliau master satu lagi adalah konseling psikologi, dan bidang doktornya adalah di bidang kurikulum dan instruksi. Jadi beliau, Bu Pamela ini adalah pengajar yang sangat beken ya, di Universitas Tarumanegara di psikologi, baik di S1 maupun di program Magister Science. Dari sejak tahun 2022 ya Bu ya, di 2008 ya, di Magister dan Magister Science Psikologi. Kemudian di sarjana, program sarjana itu di 2018 ya. Kemudian beliau juga adalah sekretaris kaji etik Fakultas Psikologi 2019, koordinator forum diskusi ilmiah nih 2020 sampai dengan sekarang, dan manajer pengembangan dan kerjasama internasional Fakultas Psikologi UNTAD Agustus 2022 sampai dengan sekarang. Namun demikian teman-teman, beliau juga adalah seorang komut. Nah, komut nih komisaris utama gitu ya di PT Ananta Karya Sejahtera 2018 sampai dengan sekarang, dan pernah menjabat sebagai manajer kemahasiswaan, riset dan alumni 2011 sampai 2018 di Universitas Kristen Krida Wacana, wakil dekan 3 di UKRIDA juga 2008 sampai 2011. Beliau juga pernah di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene jadi dosen 2014 sampai 2018, dan Indonesia Adventist Lecturer Association, jadi pengurusnya itu 2020 sampai dengan sekarang ini. Wah, loyal sekali dengan Adventistnya ya. Kemudian beliau juga adalah anggota aktif di Himpunan Psikologi Indonesia, di HIMSI gitu ya. Next, Sis Hasrina, beliau punya penelitian-penelitian dan publikasi sangat banyak. Saya tidak bacakan ya Bu, mohon maaf satu persatu karena ada publikasi internasional, Open Journal Psikologi Research, publikasi pada Atlantis Press. Jadi beliau juga adalah publikasi pada Proceeding Seminar Nasional ya. Ini peran wisdom terhadap quality of life remaja, publikasi pada jurnal Harkat ya. Pada jurnal Muara juga banyak publikasi beliau. Nanti kalau mau citasi silakan bisa diklik link itu, nanti bisa minta ke Sis Hartinah ya. Next, Sis Hartinah, penelitian eksperimennya pengaruh ekstrak undur-undur. Wah, ini undur-undur nih bidang kesehatan ini ya, terhadap glukosa darah dan hematokrit pada tikus diabetes. Kemudian penelitian herbalnya juga ada di bidang kesehatan kalian. Beliau juga ada seorang penulis buku, teman-teman. Editor buku Bunga Rampai, Perilaku Delinquency, pergaulan anak dan remaja ditinjau dari pola asuh orang tua, penulis book chapter tentang persahabatan sebagai sumber dukungan pada masa pandemik COVID-19 2020, editor buku Remaja Sejahtera Remaja Nasionalis 2020 juga, penulis buku modul Kesejahteraan Remaja ya 2020, penulis buku modul College Student Wellbeing 2020. Jadi banyak beliau nulis di 2020. Dan teman-teman kalau Google Scholar beliau bisa dicatat sini ya. Kemudian hakinya adalah poster mengatasi stres pengasuhan anak berkebutuhan khusus di masa pandemi COVID-19. Juga ini adalah poster yang kedua, ketiga juga poster work well-being,
kemudian yang keempat juga positif, meningkatkan keterlibatan orang tua murid taman kanak-kanak, karya tulis skala stres pengasuhan, program komputer well-beingmu, mengukur well-being dan job performance ya, modul administrasi pembelajaran integratif fonik dan permainan terhadap kesiapan membaca anak TK. Ini adalah kiam beliau. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengertian pengaruh motivasi. Ya, sebentar. Motivasi ya, belajar terhadap prestasi akademik dengan self-regulated learning sebagai mediator, kunjungan ke sasana tresna warda. Jadi beliau banyak juga ini adalah pada pengadaan masyarakat sampai psychological well-being learning during the new normal. Next is ya, ini adalah publikasi pada online newspaper kompas.com. Ya, ini manfaat kegiatan tunjukkan dan ceritakan bagi anak usia dini oleh Kristina, Bu Pamela dan Bu Tia juga di sini ya. Para guru, mari tetap bersyukur di masa pembelajaran daring. Wah, menarik-menarik nih judulnya Bu Pamela ya, pengendalian diri untuk cegah pengguna internet bermasalah. Penghargaan, beliau adalah penulis artikel jurnal ilmiah internasional Trindex Scopus, ya. Juga adalah penulis di Proceeding Internasional, Trindex Scopus juga nih, pembicara seminar atau webinar di ilmiah internasional, dan juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi artikel di kompas.com. Inilah penghargaan yang diperoleh oleh Ibu Pamela. Ya, next is itulah Ibu Pamela tadi. Yang kedua adalah pembicara yang kita kedua. Ini adalah Fania Priscilla, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog, kandidat mungkin belum yudisium saja ya, belum dilantik ya. Pendidikan Mbak Fania itu adalah S2 psikologi pendidikan Universitas Tarumanegara, S1-nya juga adalah psikologi di Universitas Bunda Mulia. Pengalaman kerja Mbak Fania ya, Counselor Student Advisory Center 2021 sampai sekarang di Universitas Bunda Mulia, asisten dosen 2018 sampai dengan sekarang di Universitas Bunda Mulia di alma mater ya. Ketua Remaja dan Pemuda 2017 sampai sekarang Gereja Gerakan Pantekosta Jemaat Haleluya. Pengalaman organisasi Bendahara 2 Himpunan Mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Bunda Mulia 2015 sampai dengan 2016. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Bunda Mulia 2016 sampai dengan 2017. Nah, itulah teman-teman. Sudah Sis Atina. Baik teman-teman, kita kasih reaksi dulu, kasih tepuk tangan dulu supaya nggak ngantuk, silakan. Terima kasih Mbak Laras, Mbak Wina, terima kasih. Mbak Zi, terima kasih. Mbak Kristianalis, terima kasih. Pak Fania, terima kasih. Mbak Andi, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, ada siapa nih? Mbak Fatimah, ya, Mbak Giovanni, terima kasih. Mbak Ruli, terima kasih. Baik teman-teman, itu adalah perkenalan dari kedua narasumber kita, ya. Dan tibalah saatnya kita sekarang mendengarkan paparan dari Mbak Fania Priscilla, atau barangkali Bu Pamela mau bicara dulu atau bagaimana? Silakan diselesaikan secara adat dulu, Bu. Iya, selamat malam Pak Made. Terima kasih atas perkenalannya yang panjang banget, Pak. Lain kali dipendekin ya. Iya, terima kasih Bu ya. Oke, makasih Pak. Jadi saya sangat senang malam hari ini saya boleh kembali ya ketemu mantan mahasiswa bimbingan saya ya yang sudah sebentar lagi menjadi menjadi psikolog ya. Hanya sisa beberapa hari ke depan gitu ya. Fania Priscilla ya. Saya sangat senang bisa membimbing Fania bersama tim teman-teman itu ya. Sebenarnya Fania itu menyelesaikan tesis itu dengan bimbingannya dosennya saya dengan Bu Tia ya. Tapi dari awal dari proposal tesis memang Fania adalah bimbingan saya ya, Fania. Jadi saya cukup lama bersama Fania dengan dengan temannya ya yang di dalam bimbingan. Dan grup ini sepertinya memberikan impress yang sangat baik kepada saya ya waktu itu ya. Karena ada hari-hari spesial waktu itu terjadi, kemudian
ada yang dilakukan oleh grup ini yang tidak pernah bisa dilupakan. Jadi ada kenangan indah bersama Fania dengan teman-temannya. Itulah kebanggaan seorang dosen ya, dan merasakan kebahagiaan bersama murid mahasiswanya, dan ini sebentar lagi akan menjadi psikolog yang akan sangat berkontribusi ke dunia kerja khususnya di negara Indonesia. Dan di dalam bimbingan ini saya melihat ya judulnya Fania itu ya di penelitian Fania itu kalau kita nanti lihat ya karena dia sudah presentasi di ISEP ya, Fania benar ya, kalau benar ya Fania udah presentasi di ISEP, sisa tunggu publikasinya ya, kita masih tunggu hasil publikasinya, tapi seharusnya dalam waktu dekat akan muncul dengan judul The Role of Grit in Academic Self-Concept and Stress ya. Itu nanti di paper yang akan dipublikasi di Atlantis Press itu ada nama Fania, nama saya dengan Bu Tia. Di sini saya melihat selama bimbingan, selama perjalanan Fania menyelesaikan tesis, ini benar-benar semua beberapa variabelnya itu saya lihat ya benar-benar ditekunin sama Fania, dan semangat untuk penelitian Fania itu luar biasa ya, sambil kerja sibuk tetapi dia itu terus ya membacanya sangat banyak. Itu yang saya rasakan, dan ketertarikan sama variabel itu yang saya lihat dia tekun banget untuk mencari berbagai cara sampai bisa menghasilkan yang terbaik ya dari penulisannya. Itu yang saya kagumin dari Fania ya. Saya rasa ini di awal dulu, biarlah kita melihat apa yang akan dipaparkan oleh Fania tentang hasil penelitiannya. Terima kasih, silakan waktu dan tempat saya serahkan ke Fania. Monggo Mbak Fania. Ya. Terima kasih Bu Pamela, terima kasih Pak Made, terima kasih teman-teman semua. Senang banget juga Bu Pam bisa ketemu lagi. Ya dulu hampir setiap semester kayak ketemu sama Bu Pamela dalam kelas-kelas yang sangat menarik ya Bu. Dan malam hari ini saya akan berbagi mengenai hasil penelitian tesis saya 1,5 tahun yang lalu, gitu ya. Ketika proposal itu pandemi baru merebak ya Bu Pamela. Benar. Dan kita diskusi saat itu, saya sebetulnya mau mengangkat topiknya itu memang stres di kala pandemi saat itu. Tapi saya lihat itu semerbak sekali semuanya meneliti hal tersebut. Jadi tampaknya ada hal lain yang saya coba fokuskan gitu untuk melihat dari aspek pendidikannya. Nah, jadi judul tesis saya saat itu adalah pengaruh stres terhadap konsep diri akademik dengan grit sebagai mediator pada mahasiswa di Jakarta, itu ya lengkapnya. Dan saya akan berbagi mengenai Mbak Fania, sorry Mbak, suaranya boleh jauh? Iya, agak jauh sedikit ya. Baik, apakah sudah terdengar lebih jelas? Ya, sudah lebih jelas Fania. Terima kasih Bu Pamela Pamade. Saya lanjutkan. Jadi saat itu saya meneliti hal ini bersama dengan Bu Pamela dan Bu Tia. Dan apa sih gitu yang melatar belakangi saya akhirnya memilih judul tersebut atau variabel tersebut gitu. Dan ini yang akan saya bagikan. Jadi ternyata gitu ya, kan saya dari anak pendidikan. Jadi saya melihat ketika pandemi saat itu baru mulai wabah itu mulai parah gitu ya, dan kita semua di rumah di WFH kan saat itu. Kemudian pembelajaran juga menjadi online. Dan saya melihat ternyata salah satu yang didahulukan saat itu sama pemerintah itu adalah aspek pendidikan. Bagaimana
Pak Nadiem juga berusaha saat itu ya untuk menggalakkan PJJ itu berjalan dengan baik. Dan saya melihat bahwa memang Indonesia itu sangat mengedepankan juga pendidikan. Dan dari situ saya mulai mencari riset-riset yang menarik terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia. Dan ternyata Indonesia itu seperti yang kita tahu ya, kita kenal yang namanya wajib belajar 12 tahun, TK, SD, SMP, SMA. Sedangkan kuliah itu hanya menjadi opsi, boleh iya, boleh enggak. Walaupun ya secara tidak langsung sampai dengan saat ini kita lihat dunia perguruan tinggi atau kuliah itu semakin diminati begitu. Karena ternyata ya, dalam berbagai riset juga yang dilakukan, yang saya juga paparkan di latar belakang saya, dalam penelitian tesis saya itu perguruan tinggi itu menjadi salah satu langkah atau jalan untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik, ya. Diyakini dengan pendidikan yang semakin tinggi kita akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik, begitu seperti Pak Made sampaikan ya. Ketika kita kuliah harapannya kita mau masuk perguruan tinggi yang bagus, dapat pekerjaan yang layak seperti itu. Dan memang itulah proses pendidikan yang dianggap penting begitu. Nah, kemudian saya berpikir saat itu, kalau misalnya pendidikan sebegitu penting, kemudian juga tuntutan akademik, ya, kalau 12 tahun kita sekolah kan memang wajib begitu ya. Tetapi ketika di perguruan tinggi itu seperti apa? Dan saya mengamati bahwa ternyata teman-teman gitu ya yang dari sekolahnya pinter gitu ya, yang memang selalu baik, mendapatkan nilai-nilai yang baik, itu secara persisten mereka bisa mempertahankan performanya. Kemudian saya berpikir aspek apa yang melandasi hal tersebut. Kemudian ada juga salah satu sharing dari adik sepupu saya yang nyeletuk, yang membuat saya tuh mencari keyword di Google dengan berbagai macam keyword saat itu ya. Dia katakan dia stres sekolah, dia bilang gitu kan, capek sekolah, capek belajar, dia bilang. Tapi saya lihat nilai rapotnya selalu bagus kan. Seperti di Pak Made sampaikan, itu unik ya. Dia bilang dia stres, dia capek, belajar, les, segala macam, tapi nilainya tetap bagus. Akhirnya saya mencoba mencari tahu tentang faktor apa sih yang melandasi seseorang itu punya kapasitas kemampuan kognitif atau akademik performance yang baik. Ya, kalau di sekolah dengan nilai rapor, indikatornya, kalau di mahasiswa gitu ya, itu menjadi patokannya adalah nilai IPK. Nah, kemudian saya berangkat juga nih gitu. Apa sih gitu yang menjadi beban sama anak mahasiswa? Di antaranya biasanya mahasiswa itu kebingungan mencari jurusan begitu ya, dan ada aspek-aspek lain seperti misalnya faktor keuangan. Dan ternyata menjadi mahasiswa itu dianggap sebagai orang yang harus membawa agen perubahan atau memberikan tanggung jawab dan ternyata punya beban tersendiri di masing-masing tempat menimba ilmu. Dan ada salah satu hasil survei perguruan tinggi di Kota Bandung, itu 30,5% mahasiswa itu mengalami depresi, 20% diantaranya punya pikiran bunuh diri, dan sebanyak 6% telah melakukan percobaan bunuh diri. Ada salah satu kasusnya itu yang gantung diri di kosan, seperti itu ya, dan itu sangat menarik menurut saya. Ada aspek apa yang melandasi sekolah ataupun misalnya pendidikan yang lebih tinggi, itu punya beban yang lebih berat, lebih besar begitu ya. Dan ternyata gitu, ada beberapa penelitian yang saya temukan yang sebagian saya paparkan di sini ya. Yang pertama itu seperti misalnya dari Flower et al. Ya, Flower, Tan, dan Yates Ellingson itu menemukan bahwa keberhasilan individu dalam suatu pembelajaran itu dipengaruhi oleh konsep diri akademik. Saya dapat nih kata kuncinya. Orang yang mau berhasil dalam suatu proses pembelajaran harus punya konsep diri akademik. Jadi kalau konsep diri akademiknya positif, maka orang tersebut punya keyakinan untuk mampu menghasilkan performa yang lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya konsep diri akademiknya justru buruk, negatif, kurang baik, itu menyebabkan individu merasa kurang mampu meraih prestasi akademik yang baik. Ya, di dalamnya, kalau teman-teman nanti mungkin Bapak Ibu di sini browsing juga, keberhasilan individu atau academic performance, konsep diri akademik itu punya banyak banget penelitian gitu ya, yang saya lihat punya korelasi yang banyak seperti ke self efficacy gitu ya, dan lain sebagainya, termasuk juga ke self esteem. Ya, banyak sekali tema-tema kunci yang didapatkan di sana. Kemudian saya berangkat seperti yang tadi saya katakan, kok orang yang stres gitu ya, tapi nilainya bisa tetap bagus. Kemudian juga orang yang punya kemampuan akademik gitu ya, konsep diri yang
positif terus dari mulai masa dia sekolah, dia bisa berhasil begitu. Dan ternyata ada salah satu penelitian di tahun 2014 dari Siraj et al. Itu menunjukkan bahwa tingkat stres yang lebih tinggi gitu ya bisa membuat kita itu mencapai akademik performa yang lebih bagus lagi juga kalau bisa dikelola dengan baik. Mungkin ini yang biasa kita kenal juga eustress atau distress gitu ya di psikologi. Dan ada juga faktor personal bagaimana individu itu memiliki persepsi terhadap stres itu sendiri. Dan ini penelitian yang sangat menarik. Lebih lanjut, saya juga menemukan salah satu penelitian dari Lee. Ini udah lebih terdahulu ya, kalau tadi tahunnya mungkin lebih baru, lebih ke sini gitu ya. Ada penelitian terdahulu dari Lee mengatakan bahwa motivasi intrinsik dari pribadi mahasiswa lah yang menentukan ketetapan hatinya untuk bisa punya pencapaian akademis yang baik. Gitu. Jadi harus didorong dari motivasi intrinsik dalam diri gitu, bukan sekedar stres aja atau misalnya pemicu-pemicu yang lain yang sifatnya eksternal. Nah, salah satu sifat kepribadian yang ternyata membantu seseorang untuk bisa mempertahankan motivasi intrinsik itu kita kenal dengan grit. Jadi, saya ketemu 3 kata kunci ini, ada stres, konsep diri akademik, dan juga grit. Nah, kemudian ada juga penelitian dari Von Tulin, gitu ya, dan ini saya temukan di salah satu jurnal dosen kita ya, Bu Rostiana, yang menyatakan bahwa grit itu berhubungan dengan pengejaran akan engagement. Jadi ini penelitian yang sangat menarik dan di mana dikatakan di sana di penelitiannya Lee yang tadi yang tahun 2017. Jadi Lee ini melakukan penelitian secara berkala di tahun 2005 dan dia juga melakukan penelitian di tahun 2017 yang menguji hubungan antara grit, academic performance dan juga perseverance terhadap stres siswa gitu. Dan temuan ini ternyata menunjukkan bahwa diperlukan suatu layanan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang memberikan pelatihan untuk menumbuhkan grit pada siswa. Dan itu menarik ya penelitiannya. Kemudian dari latar belakang tersebutlah akhirnya saya memutuskan untuk merumuskan 3 hal ini. Yang saya lihat, saya ingin tahu bagaimana hubungan antara stres dengan konsep diri akademik, gitu ya, apakah ada korelasi secara langsung dan bagaimana jika grit ditempatkan sebagai variabel intervensi atau mediator. Nah, kemudian saya mulai mencari literatur mengenai konsep diri akademik, faktor yang mempengaruhi, kemudian alat ukurnya, begitu juga dengan grit dan begitu juga dengan alat ukur stres. Dan masing-masing ini memiliki strugglingnya tersendiri ya. Pada waktu berjalan sambil mencari literatur terkait dengan 3 variabel ini, saya juga mencoba untuk mencari alat ukurnya. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau penelitian dengan menggunakan adaptasi alat ukur ya, kita perlu meminta izin kepada penelitinya. Dan proses ini cukup panjang. Waktu itu kita melakukan juga, saya mencoba bersama Bu Pamela, Bu Tia juga untuk back translation dan lain sebagainya, melakukan penerjemahan ya, supaya menjadi baik gitu. Salah satunya itu adalah alat ukur stres. Kalau alat ukur grit itu memang sudah boleh digunakan secara bebas dan sudah ada terjemahan yang memang boleh digunakan dalam bahasa Indonesianya begitu. Nah, kalau untuk alat ukur alat ukur stres itu saya waktu itu melakukan email kepada Sheldon Cohen ya dengan CC Bu Pamela tentunya dan juga Bu Tia untuk meminta alat ukur karena memang ternyata bahkan setelah diberikan link, diberikan juga panduan dan diberikan juga jurnal-jurnal pendukung dari Mr. Cohen itu ternyata memang belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi waktu itu panjang juga prosesnya untuk saya melakukan penerjemahan, back translation, dan lain sebagainya untuk alat ukur stres tersebut. Sedangkan kalau untuk konsep diri akademik, saat itu saya juga melakukan email kepada salah satu peneliti yang memang meneliti konsep diri akademik untuk menemukan apakah alat ini valid atau tidak begitu. Dan saya bisa gunakan izinnya untuk menggunakan alat ukur dari konsep diri akademik. Nah, konsep diri akademik sendiri bisa diartikan sebagai kompetensi akademik yang dirasakan oleh siswa atau mahasiswa dan bentuk keterlibatan dalam suatu kegiatan belajar. Jadi keseluruhan proses belajar. Nah, kemudian juga faktor yang mempengaruhi ya diantaranya kebiasaan belajar yang positif. Jadi kalau misalnya kita punya kebiasaan belajar yang positif dari mulai kita masa-masa
sekolah yang lebih dasar itu akan memiliki kecenderungan untuk bisa mempertahankan kebiasaan tersebut sampai ke jenjang perguruan tinggi sekalipun. Karena salah satu riset juga saya teringat ya, tapi saya lupa, Siraj juga kalau nggak salah, Siraj et al. Yang tadi yang tahun 2014 dia mengatakan bahwa ketika kita mengalami stres begitu ya, ada dorongan dalam diri kita yang biasanya kalau misalnya kita memang sudah memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka kita akan lebih bisa menikmati prosesnya begitu. Kemudian aspek konsep diri akademik itu ada dua, keyakinan akademik dan usaha akademik. Kalau stres, ini salah satu yang teori yang terkenal juga ya, dari Sarafino, mekanisme respon non-spesifik tubuh gitu ya, kita tahu tentang hal ini. Kemudian juga ada faktor yang mempengaruhi stres. Ya, faktor yang mempengaruhi stres ini ada beberapa penelitian, ini saya ambil salah satunya dari Pedersen dan Jordan tahun 2016, di mana dikatakan bahwa siswa itu bisa mengalami stres antara lain seperti misalnya masalah akademik, masalah keuangan, kesehatan, kehilangan anggota keluarga, ataupun penyakit. Nah, aspek stres itu ada 3, unpredictability, uncontrollability, dan overloaded atau pressure. Nah, selanjutnya itu grit sebagai variabel mediatornya. Nah, grit ini sangat populer dan penelitiannya sudah sangat banyak dikaitkan juga ya, termasuk di dalam bidang akademik. Seperti yang kita ketahui juga, aspek grit itu ada 2, ada perseverance of effort dan juga konsistensi of interest atau konsistensi minat. Baik. Saya lanjut ke bagian metode yang saya gunakan. Tentunya metode yang digunakan ini kuantitatif korelasional. IV-nya, independent variabelnya tadi academic self concept, dependent variabelnya stress, mediatornya grit. Dan partisipannya itu saya mengambil dari mahasiswa yang memang memenuhi usia sesuai dengan usia perkembangan juga saya sesuaikan, yaitu usia mahasiswa idealnya itu adalah 18 sampai 24 tahun. Ya, itu kemudian saya ambil, kemudian sampling tekniknya menggunakan purposive sampling. Dan berikut adalah hasilnya yang akan saya coba bagikan dan jelaskan. Mungkin kurang terlihat ya kalau di ini kurang besar. Nah, jadi saya menghubungkan tadi stres sebagai IV, kemudian konsep diri akademik, ya, dan grit sebagai mediatornya. Nah, saya bisa jelaskan di sini. Intinya adalah dari hasil temuan saya, dari temuan penelitian dan kuesioner yang saya sebarkan, saya mendapatkan simpulan persamaan struktural sebagai berikut. Jadi variabel grit itu koefisien jalurnya menyumbang sebesar 0,68% terhadap konsep diri akademik. Jadi arahnya positif. Atau bisa diartikan apabila grit itu meningkat satu kali gitu ya, satu satuan, maka konsep diri akademiknya juga akan meningkat sebesar 0,68 dan sebaliknya. Begitu juga dengan koefisien variabel stres terhadap konsep diri akademik sebesar 0,084, arahnya juga positif. Sehingga kalau stres meningkat, maka konsep diri akademik juga akan meningkat. Nah, nilai R-square itu adalah untuk koefisien determinasi ya, untuk melihat sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Itu didapatkan 0,45, yaitu grit dan stres sama-sama memberikan pengaruh 45% terhadap konsep diri akademik. Kemudian juga stres terhadap grit didapatkan minus 0,22 secara negatif ya, berarti yaitu kalau stres meningkat satu satuan, maka grit akan menurun sebesar minus 0,22. Begitu juga sebaliknya. Dan nilai R-square yang diperoleh itu 0,050, atau bisa dikatakan dengan kata lain, stres itu memberikan pengaruh 5% terhadap grit. Dan ini adalah uji parsial dan uji simultannya. Hasilnya menunjukkan, bisa kita lihat ya, stres terhadap KDA, konsep diri akademik, di situ saya singkat, stres terhadap konsep diri akademik, T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel, sehingga hipotesisnya ditolak, atau kesimpulan itu tidak signifikan. Kemudian stres terhadap grit, itu hipotesisnya diterima, karena T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, dan hasilnya signifikan. Begitu juga grit terhadap konsep diri akademik, itu hasilnya signifikan, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel.
Kemudian uji simultannya juga menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga stres dan grade itu terhadap konsep diri akademik hubungannya adalah signifikan. Dan ini adalah Goodness of It Index yang mungkin teman-teman ada di sini yang sudah mendapatkan juga pembelajaran gitu ya tentang penelitian kuantitatif menggunakan Lisrel. Di sini menunjukkan seperti misalnya Rensea-nya, NFI-nya, atau misalnya CFI-nya itu dalam good fit. Dan uji mediasinya adalah seperti ini hasilnya, yang menunjukkan bahwa stres terhadap grade dan konsep diri akademik menunjukkan hasil yang signifikan seperti itu. Sehingga didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, grade terbukti memberikan pengaruh sebagai mediator yang signifikan pada hubungan antara stres dan konsep diri akademik mahasiswa. Ya, jadi grade itu memberikan fungsi sebagai variabel mediator ya yang menghubungkan antara stres dan konsep diri akademik mahasiswa. Seperti itu. Dan waktu itu saran praktis yang memang saya berikan seperti yang tadi di awal ya ada penelitiannya konkulin juga ya temuan implikasi untuk menumbuhkan grade gitu. Jadi memang grade itu kan latennya tidak terlihat. Tapi ternyata bagi mahasiswa itu penting. Jadi kiranya penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai stres dan kaitannya dengan grade, juga konsep diri akademik, sehingga bisa menjadi motivasi untuk bisa mengembangkan grade. Dan bagi pelayanan pendidikan, supaya ada psikoedukasi mengenai dampak stres terhadap konsep diri akademik, yang dapat memicu performa akademik juga menjadi lebih baik. Dan ada langkah-langkah preventif. Tapi ini benar-benar saya sudah lihat juga ya ketika masa pandemi ini, saya menemukan ada banyak juga psikoedukasi yang dilakukan oleh para pendidik, begitu juga para psikolog, mengenai stres terhadap belajar pada siswa. Dan itu sangat relevan saya melihat dari apa yang saya teliti ini dengan apa yang juga kita bisa lihat di lapangan. Dan bagi peneliti selanjutnya mungkin juga bisa mempertimbangkan variabel-variabel lain untuk mediator, seperti misalnya saya temukan dari beberapa jurnal ya hubungannya dengan self-control, akademik self-efficacy, pentingnya terhadap academic performance. Dan juga bisa mempertimbangkan menggunakan alat ukur stres lainnya yang antara lain misalnya perception of academic stress-nya. Ya, mungkin PowerPoint-nya sampai di sini dan kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi atau tanya jawab. Terima kasih, Pak Made, Bu Fania. Baik, terima kasih Mbak Fania. Ya, penyampaiannya sudah sangat jelas. Kita perhatikan dari penggalian fenomena tadi sampai dengan kesimpulan plus sarannya. Ya, barangkali Bu Pamela ada yang mau ditambahkan, Bu, sebelum kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab, Bu? Iya, mungkin saya tambahkan ya sedikit ya. Sis Fania di ops dulu kali ya. Thank you. Sebentar ya. Nah, supaya lebih jelas ya berkaitan dengan self-concept ya. Nah, saya jadi punya beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Bila mana Anda dengar seseorang mengatakan, saya ini orang yang murah hati, itu kira-kira apa gitu yang di pikiran Anda? Itu self-image, self-worth, self-esteem, self-konsep atau apa? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Mana yang lebih duluan, self-worth atau self-concept? Saya bertanya dulu ya. Apa tadi Bu? Self-worth, self-image, self-concept? Self-worth, ya, ada self-image, terus ada self-esteem, ya, ada self-concept, ya, pokoknya ada self-self gitu. Yang belum kan selfie-nya yang belum ya? Ya, selfie belum masuk. Nah, selfie-nya belum ya. Itu aja yang saya tahu satu Bu. Yang lainnya rasanya susah saya tahu tuh. Ya, mungkin ada yang mau tanggapin dulu.
Jadi kalau Anda dengar seperti tadi ya, belum ada yang tanggapan. Mungkin Pak Made mau tanggapin dulu. Saya tadi sudah ngaku bahwa yang saya tahu hanya selfie saja, Bu. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau komentar. Nah, bicara tadi kan, jadi setiap orang kan bisa merasakan ya apa tentang dirinya ya. Itu kan citra diri ya. Citra diri yang ada pada kita itu sebenarnya self concept. Self concept ini sesuatu yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ya. Jadi itu adalah gambaran kita tentang diri kita nih ya. Gambaran, jadi citra diri yang kita miliki. Konsep self concept ini ya yang ada pada diri kita itu. Kemudian self concept ini bisa sangat mempengaruhi ya kehidupan kita dalam perilaku, kemampuan dan juga karakteristik unik kita itu ya. Kemudian self concept ini juga sangat penting ya karena ini adalah payung ya dari 3 komponen. 3 komponennya itu adalah ideal self, self image seseorang yang kita lihat di kaca ya, atau Anda lihat di kaca, Anda nilai dirimu, padahal orang lain menilai kamu berbeda gitu ya. Kemudian self esteemmu. Jadi itu sangat penting di dalam self concept itu ada 3 komponen. Kemudian berkaitan dengan self concept ini, jadi di dalam kan sudah ada di dalam self concept itu tentunya ada persepsi-persepsi seseorang ya, persepsi diri seseorang ya, tentang hal-hal yang penting yang bisa mempengaruhi motivasinya. Kemudian mempengaruhi juga sikap-sikapnya dan perilakunya. Dan self concept ini ya biasanya itu bisa dikembangkan ya dan bisa berubah ya dengan berjalannya usia juga ya. Dan self concept ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal, khususnya interaksi kita kepada orang-orang yang kita anggap penting dalam hidup kita. Jadi bicara tentang self concept ini sesuatu yang menarik yang perlu kita terus mempelajari karena ini self concept itu bisa dikembangkan ya dalam kehidupan ini ya sehingga misalnya seseorang guru ya dia itu percaya dan mengkonsepkan murid-muridnya ini mampu untuk walaupun sebenarnya anak ini ada kekurangan, tapi kalau misalnya gurunya itu memberikan melihat dia itu dari sisi mempercayainya kan, karena tadi dipengaruhi ya self concept anak itu dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting dalam hidupnya, bila mana gurunya itu mempercayai bahwa anak ini bisa, mampu, you can make it, kamu punya kemampuan itu, kamu bisa, karena memang pada dasarnya guru itu melihat beyond apa yang ada saat ini, anak ini nanti akhirnya self concept-nya juga bisa develop ya, bisa berkembang ya. Dan ternyata memang ada penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa signifikan ya pengaruh-pengaruh seperti ini dalam hidup seseorang, akhirnya kita mendapati anak-anak itu jadi berhasil ya dalam hidupnya. Nah, kira-kira itu yang perlu saya tekankan dulu tentang self concept.
Mungkin dimulai dengan silakan, mungkin ada saya kembalikan dulu ke Pak Made. Ya. Baik, terima kasih Bu Pamela sudah memperjelas tadi, menambahkan konsep image yang ada kaitannya dengan variabelnya Mbak Fania ya. Teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Raise hand boleh, langsung pun juga boleh ya. Kalau masih agak susah-susah untuk bicaranya, melalui chat room pun juga tidak masalah ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada? Nah, tuh Mbak Maya sudah bertanya tuh. Mbak Runa sudah urutan kedua, Mbak Runa. Oke, yang lainnya ayo silakan bertanya. Masih banyak kita punya waktu, teman-teman. Ini ada di selamat malam kepada Pak bukan ini ya, ini Sis Hartinah ini. Oke, baik. Sambil menunggu berpikir-pikir ya pertanyaannya, saya persilahkan Mbak Maya dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mbak Maya. Halo Mbak Maya, suara belum kedengaran ya Mbak? Apa saya saja atau gimana ya? Nggak kedengaran Pak. Ya, nggak kedengaran Mbak Maya. Tes belum? Oh, masih di mute kelihatannya tuh, masih di mute. Oke, kalau gitu coba ke Mbak Runa dulu ya, Mbak Runa dulu ya. Oke, baik, nggak apa-apa Mbak Maya, monggo Mbak Runa dulu kalau gitu. Selamat malam Bu Pamela, Mbak Fania, salam kenal Mbak Fania. Saya mau bertanya, mungkin saya yang terlewat, tadi itu sampelnya itu ada berapa ya Mbak Fania? Kemudian ada berapa, maksudnya gini, tadi kan judulnya kalau di WA kan konsep diri di mahasiswa Jakarta gitu. Berapa sampel yang bisa mewakili dari mahasiswa Jakarta ini begitu, dan prosesnya tadi kan purposive sampling ya Mbak. Gitu. Ini apakah dari beberapa kampus atau bagaimana gitu supaya terwakilkan Jakartanya itu gitu Mbak Fania. Terima kasih. Apakah sudah mewakili Jakarta apa tidak gitu ya Mbak Runa ya. Langsung Mbak Fania ya sama Bu Pamela langsung ya. Baik, langsung dijawab ya Pak. Baik. Nah, karena tadi saya sudah siapkan juga untungnya ya ini yang PowerPoint lengkapnya ya ketika pas tesis. Sebentar ya. Jadi total partisipan yang memang saat itu saya dapatkan ya ini transisi kita memang saat itu ketika masa pandemi. Suara Fania kekecilan Fania. Ya, apakah sudah terdengar Ibu? Sudah. Ya, baik. Jadi partisipan total yang saya dapatkan dalam penelitian ini itu totalnya 171 orang saat itu, dan usianya itu tadi ya 18 sampai 24 tahun, kemudian domisili itu juga saya lihat, jenjang pendidikan juga, sebentar saya cek ya, domisili ya. Jadi memang saya sebarkan kepada perwakilan ya Jakarta Utara, Barat, Timur gitu mahasiswa, bukan berdasarkan saya datang ke kampusnya gitu Mbak, tapi memang saya menyebar untuk melihat perwakilan dari setiap wilayah kampus gitu. Ya, wilayah mahasiswa tersebut ada di Jakarta gitu ya kampusnya. Dan memang dominan ya tentunya ada dari di Untar, kemudian juga ada dari teman-teman yang ada di utara, ada juga yang di kampus di daerah timur begitu. Dan memang saat itu tidak memungkinkan kita untuk mendatangi satu persatu. Tadinya saya memang maunya tuh wakili ke kampusnya begitu Pak. Tetapi memang saat itu benar-benar baru banget kita harus tiba-tiba di rumah. Jadi semua harus dilakukan secara online. Sehingga saat itu saya memang punya keterbatasan juga ya. Makanya tadi salah satu saran praktis saya untuk memperbesar lagi sekiranya sampelnya, karena memang saat itu ya saya memang mendapatkan link-link untuk mencari partisipan yang mewakili wilayah gitu, tetapi memang tidak bisa kita datang begitu ya untuk minta melakukan penelitian, meskipun saat itu dari mulai
proposal tuh saya sama Bu Pamela tuh optimis banget. Mudah-mudahan pandemi ini tuh cepat selesai ya saat itu. Jadi ternyata sampai sekarang pun kita masih pakai masker ya Pak. Jadi memang wabah itu retok itu di luar dugaan, sehingga sampai ketika masa pelaksanaan untuk pengambilan sampel ini memang keterbatasannya di situ. Jadi terima kasih Mbak Runa, dan sehingga itulah yang didapatkan. Itu saya cari ininya, soalnya di sini juga harus buka tabel apa tesisnya, gitu. Jadi saya masih sambil cari. Tapi ini di sini didapatkan bahwa ada responden dari Jakarta Utara, kemudian juga ada dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan terwakili semua ya Jakarta Selatan dan seterusnya, kecuali Kepulauan Seribu, walaupun Kepulauan Seribu masih Jakarta. Jadi tepatnya seperti itu Pak Made. Kemudian tadi satu lagi pertanyaannya apa ya Mbak? Dengan apalagi dengan purposive sampling tadi itu ya, atau sekalian dijelaskan purposive sampling yang dimaksudkan bagaimana gitu barangkali ya Mbak Runa ya. Ingin menambahkan Pak, berarti dengan sampel yang 171 itu sudah bisa dikatakan mewakili Jakarta gitu ya Mbak, dengan persebaran Jakarta Utara, Selatan, begitu ya, berarti bukan kampus tapi wilayah gitu ya. Wilayahnya yang dimaksudkan. Wilayah gitu domisili tinggal Mbak. Jadi memang saya itu mencari informasi data tambahan responden itu cukup banyak yang saya minta. Seperti misalnya domisili tempat tinggal, kemudian juga lokasi kampus. Jadi lokasi kampus pun saya cari untuk saya lihat apakah hal tersebut sudah mewakili atau belum dari apa yang penelitian yang saya butuhkan. Mungkin saya share sedikit yang ini. Ya, jadi memang saya minta data partisipan itu cukup banyak, ya dari mulai jurusannya, jenjang pendidikannya, kemudian semester yang ditempuh, domisili tempat tinggal, dan juga lokasi kampus. Begitu juga dengan gender dan juga usia. Sehingga karena saat itu mendapatkan data-data ini juga untuk melihat kaitannya nantinya dengan data-data tambahan pada hasil pengolahan data. Seperti misalnya, ya kita bisa melihat nanti tanggapan responden seperti apa, kemudian kita bisa melihat domisili mana gitu ya, karena kalau kita lihat memang kan nggak semua wilayah Jakarta itu punya lokasi ada kampus begitu ya. Ya jadi kalau kita lihat seperti di barat gitu ya, mungkin di area sekitar Untar tuh banyak ya, cukup banyak kampus. Tapi berbeda dengan di wilayah selatan seperti itu. Jadi kita juga bisa melihat domisili mahasiswa di Jakarta dari domisilinya mereka, bukan hanya dilihat dari lokasinya. Seperti itu sih Mbak Runa. Pak Made, terima kasih. Boleh nanya lagi Mbak Fania? Boleh Mbak. Ya, terkait dengan yang tadi ya, silakan Mbak Mbak. Runa, ya. Masih terkait dengan sampel ini karena untuk saya juga sih Mbak Fania, untuk kita juga yang lagi nyusun gitu ya. Tadi kan di Jakarta berarti Mbak Fania dengan melemparkan G-form gitu berarti ya? Betul. Melemparkan dia. Menggunakan G-form saat itu. Iya. Nah, kalau nih misalnya saya kan di Pekanbaru gitu ya, saya mau mengambil sampel misalnya SMA Pekanbaru begitu, dan saya tidak masuk ke sekolah-sekolahnya, berarti saya mencari anak-anak SMA dan memberikan G-form mereka dan supaya mereka mengisi G-form itu, begitu ya Mbak Fania berarti ya? Iya betul Mbak, jadi terwakilinya dari situ. Tapi kalau misalnya memang kan yang diharapkan kan memang kalau kita bisa lakukan itu secara tatap muka begitu ya, bersurat, kemudian kita datang ke sekolah perwakilannya, itu akan menjadi lebih baik gitu. Seperti itu Mbak Runa. Tetapi memang waktu itu kondisi yang membuat kita mempunyai hambatan, lebih tepatnya seperti itu. Kalau misalnya semakin ke sini semua sudah semakin lebih bisa bertatap muka ya, mungkin seperti itu ya Pak Made ya. Karena waktu lagi PKPP pun sudah banyak hal yang bisa kita lakukan langsung ke sekolah, pendekatan seperti itu. Gitu. Jadi akan lebih maksimal dan lebih baik. Seperti itu sih Mbak Runa. Mungkin mau nanya Bu Pamela juga sekarang, boleh ya Bu? Ya, boleh langsung bimbingan ya Bu Runa ya, Mbak Runa. Ya, Runa dan Fania, mungkin saya tambahkan dulu ya yang tadi berkaitan dengan jumlah partisipan ya. Dalam penelitian sebenarnya kalau mau jujur katakan, kalau mau akurat berarti ngambil populasi. Bisa bedain ya populasi dengan sampel ya.
Tadi yang dilakukan Fania itu hanya sampel ya, sampel dari mahasiswa di Jakarta. Nah, kalau mau benar-benar penelitian yang paling akurat itu populasi. Tapi mungkinkah seorang peneliti itu ngambil populasi itu mau berapa tahun, kemudian mau berapa banyak biaya ya. Nah, belum ada mahasiswa yang ingin seumur-umur berada di S2 ya, kalau bisa di S3 ya. Nah, jadi itu karena ada keterbatasan itu, makanya ada aturan-aturan. Jadi, aturan yang Anda bisa pelajari itu aturan kalau tidak tahu jumlah dari mahasiswa Jakarta, keseluruhan mahasiswa Jakarta populasinya, maka Anda boleh pakai tabel Kriche. Ya, tabel Kriche itu kalau Anda benar-benar pelajari itu sekitar mendekati 383 ya, sekitar 83-82 ya. Nah, itu yang idealnya banyak mahasiswa sebelum COVID itu ngambil data sebanyak itu ya. Bahkan ada yang 400 ya, bahkan bisa 500 ya. Itu yang sebelum COVID. Lalu pas terjadi COVID, kondisi COVID ini kan belum pernah terjadi ya, baru pernah terjadi pertama kali di tahun 2020. Nah, kemudian ada kebijakan dari kampus-kampus bahwa bolehlah ya dengan keterbatasan tidak bisa kunjungin sekolah ya, dan juga responden. Saya sendiri meneliti mengalami banyak kesulitan ya, khususnya yang saya teliti waktu tahun 2020 itu lansia. Nanti saya cerita kesulitannya ya. Nah, saya kembali ke penelitiannya Fania. Jadi, saya sudah bangga banget ya dengan Spania bisa sanggup ngambil 171 di kondisi pandemi masih awal, itu udah luar biasa ya. Spania ngambil data itu mungkin sudah masuk itu ya, kondisi setengah tahun setelah pandemi ya. Benar ya, Fania? Kamu ngambil datanya? Iya, Lebih Bu, kurang. lebih kurang 6 bulan. Jadi Ya, masa 6 bulan baru setelah adaptasi. ini ya, setelah pandemi ya. Itu dia udah itu masih kondisi masih mulai baru stabil gitu ya menurut saya. Maksudnya orang sudah mulai penyesuaian ke kondisi pandemi itu udah lebih kurang ya. Jadi masih ngambil datanya masih lewat form ya. Nah, jadi 171 itu sudah termasuk bagus. Jadi waktu itu ada aturan-aturan, kita boleh ngambil data ya. Kalau mau idealnya lebih bisa dipercaya itu harusnya di atas 100 ya. Tapi waktu awal pandemi itu walaupun di bawah 100 itu masih bisa diterima akhirnya. Karena ada teori tertentu yang membolehkan. Anda itu lagi ngambil data tryout kan tidak harus sebanyak itu kan, tidak seharus sangat banyak, tapi lebih kurang itu bisa menggambarkan. Nah, biasanya kami dosen mengharapkan kalau boleh di atas 100, tapi kalau tidak menjelang segitu juga lebih kurang sudah bisa menggambarkan ya biasanya. Nah, begitu kira-kira jawabannya untuk Luna. Jadi Anda ini sekarang sudah hibrid ya, kondisi hibrid. Jadi ingat tadi kalau mau meneliti sangat banyak, mau meneliti akurat ya ambil populasi, tapi Anda akan bertahun-tahun di magister. Nggak mungkin kan? Jadi jangan sampai bertahun-tahun di magister ya. Jadi ambil aja yang bisa sesuai dengan masih masuk di aturan. Anda tahu GRID itu diteliti oleh Angela Duckworth
itu mengambil data di atas 10.000. Benar ya, Fania? Oh, 10.000. Di atas 10.000 Anda bayangin ya. Yang ngambil data saking passionnya itu ya luar biasa tinggi, yaitu terus ngambil data. Bayangin 10.000 kemudian pengolahan datanya. Tapi akhirnya dia mendapatkan itu ya grant dari pemerintah karena didukung oleh dana yang nggak apa-apa lah ya, dia sambil kerja sambil dapat dana dari pemerintah ya dia ambil sebanyak mungkin. Yang beberapa waktu lalu kami ambil data dari Hibadikti juga di atas 2.000 ya dengan tim saya. Kira-kira seperti itu, Runa? Iya Ibu, sudah terjawab Bu. Tadi saya mau nanya idealnya berapa. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Baik. Pamela, Mbak Fania juga. Berarti saya udah tembus pikiran, Iya, Bu. baca pikirannya Runa ya. Terima kasih Bu. Yuk, Oke. mari silakan Pak Baik, Made, saya terima kembalikan. kasih ya Bu Pamela. Ya, penting ada dasarnya tadi itu Bu untuk ambil datanya itu ya. Oke, Mbak Maya gimana? Sudah sembuh audionya? Iya, Pak. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Iya, Oh, pakai oke. dua dia. Iya, 2 device, Pak. Oke. Baik, selamat malam Pak Made, Ibu Pamela, dan Halo. juga Fania, teman-teman semua. Jadi saya ini ya mau bertanya berkaitan dengan konsep diri. Tadi saya dengar Ibu Pamela katakan konsep diri itu kan bisa ya, kita bisa misalkan tadinya kurang positif, kurang tinggi, akhirnya bisa Bangun. diubah. Ya, bisa diubah. Cuman kaitannya dengan konsep diri akademik, saya ada satu studi kasus gitu ya. Jadi selama semester 1 sampai 7, konsep diri akademisnya sangat bagus sekali. Dan dia sangat perform sekali, IPK bagus. Nah, tapi satu kali ketika dia sidang skripsi, dia tidak lulus. Nah, lalu sekejap konsep diri akademisnya anjlok ya, dan sempat tidak mau melanjutkan lagi. Nah, itu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa konsep diri akademik ini tinggi atau rendah, karena untuk tahap awal kayaknya belum bisa terdeteksi ya, dan bagaimana kita bisa mengatakan, oh yang ini konsep dirinya bagus gitu. Apakah skripsi adalah patokan untuk mengukur ini konsep dirinya bagus, karena dia survive gitu ya. Kalau kuliah-kuliah biasa mungkin tingkat stresnya nggak seperti skripsi gitu. Nah, kaitannya dengan penelitian saya tuh sebenarnya tertarik meneliti mahasiswa yang sedang skripsi. Nah, apakah itu akan menjadi efek yang kurang saya pernah mendapat masukan jangan meneliti tentang, saya topiknya tentang suicide ideation. Kenapa? Karena ada mahasiswa yang saya kenal itu bunuh diri karena stres skripsi. Udah 2 orang dan IPK-nya tinggi. Performnya bagus banget. Nah, cuman apakah kita tidak boleh meneliti dengan secara spesifik? Kita mau tahu nih, mahasiswa skripsi ini punya suicide ideation nggak? Nah, mungkin kaitannya dengan konsep diri akademik gitu ya. Apakah orang-orang yang konsep diri akademisnya tinggi itu pasti tidak akan mengalami stres? Karena kalau dari teori kan katanya justru butuh stres yang lebih tinggi gitu ya. Tapi faktanya itu terjadinya seperti itu, depresi ya, sampai akhirnya mengakhiri hidup. Nah, mungkin itu. Dan yang kedua, mungkin untuk Fania ya, bagaimana acuannya sehingga memilih grid sebagai mediator? Karena kan banyak sekali ya dalam konsep diri itu, banyak sekali. Bagaimana meyakinkan pembimbing ya khususnya bahwa ini cocoknya mediator bukan moderator? Saya jujur masih belum paham sih cara menentukan ini mediator atau moderator. Apakah suka-suka kita? Kayaknya boleh juga nih jadi mediator. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Maya. Nah, ini barangkali juga perlu clear ini Mbak Fania dan Bu Pamela yang diungkapkan tadi sama Mbak Maya itu terkait dengan konsep diri. Saya juga nanti perlu diperjelas konsep diri atau konsep diri akademik atau prestasi akademik. Nah, ini yang perlu juga dijelaskan oleh narasumber ini karena masih nanti takutnya kita rancu itu ya. Jadi pertanyaannya untuk mengetahui konsep diri akademiknya tinggi atau rendah, atau barangkali untuk mengetahui prestasi akademiknya, saya kurang tahu itu pertama. Kemudian kedua adalah pertanyaan yang sangat teknis ya, gimana sih cara kita meyakinkan pembimbing kita
kok tiba-tiba muncul variabel grade gitu ya. Ujung-ujungnya muncul variabel grade, kenapa kok bukan variabel lain misalnya, motivasi misalnya gitu ya. Itu barangkali Mbak Fania dan Bu Pamela, silakan. Oke, silakan Fania, Anda boleh bantu jawab dulu, walaupun ditanyakan ke saya, nggak apa-apa. Silakan. Saya mulai dari pertanyaan nomor 2 dulu barangkali ya. Memang ini Ya. dulu saya berusaha meyakinkan pembimbing saya dengan menggunakan variabel mediator. Ya, karena kebanyakan mungkin kalau anak-anak profesi itu lebih senang juga mencoba intervensi ya. Jadi saat itu memang kuantitatif korelasional itu tidak banyak, dan ketika saya melakukan di awal gitu mengajukan judul, memang ada beberapa yang menjadi pertimbangan, seperti misalnya yang tadi Pak Made sampaikan ya, kaitannya dengan prestasi akademik begitu ya Bu. Jadi kalau misalnya mengingat di awal dulunya sebenarnya malah saya itu tertariknya itu melihatnya dari tadi academic performance. Tapi ternyata Halo, dari apa Mbak? Sorry Mbak Fania. ya, jadi awalnya itu memang saya itu tadinya mau lihatnya academic performance, tapi kalau kita melihat academic performance atau akademik prestasi akademik itu hanya bisa diukurkan dilihat dari IPK ya Pak. Sehingga nanti itu akan ada bias atau kesulitan, dan ketika kita menggunakan GFOAM pertimbangannya saat itu akan sangat sulit untuk mendapatkan data yang akurat mengenai IPK yang dituliskan itu apakah benar atau tidak begitu ya, karena kan orang bisa saja ya menuliskan IPK saya 4 misalnya begitu ya, padahal kenyataannya tidak. Dan itu menjadi kesulitan memang Mbak Maya kalau misalnya kita mau mengukur melihat academic performance itu, karena belum ada alat ukurnya, itu hanya didasarkan pada melihat hasil IPK gitu ya kalau keberhasilan akademik. Dan memang yang tadi seperti Mbak Maya sampaikan ya, relate-nya itu adalah kalau misalnya selama tadi semester 1 sampai semester 7 begitu ya, dia kelihatannya bagus, IPK-nya bagus. Sedangkan kan mungkin ada tugas, ada hal-hal yang memang dia itu oke. Nah, kita nggak tahu nih yang mungkin saya missing gitu ya Mbak Maya. Apakah mungkin dalam proses dia mengerjakan skripsinya itu ada tekanan lain atau faktor X lain gitu yang mungkin mempengaruhi anak ini gitu. Karena menurut beberapa kasus yang pernah saya temukan juga, ketika anak itu mengalami nilai yang selalu stabil, bagus, dan pada satu momen dia ada satu yang membuat dia jatuh, biasanya ada faktor lain yang kita temukan. Misalnya biasanya mungkin faktor keluarga atau tekanan lain yang membuat dia betul-betul sampai drop. Dan itu yang perlu kita lihat juga kaitannya. Dan tadi yang kedua adalah mengenai kapan kita menentukan pakai mediator dan moderator. Ini juga diskusi yang panjang saat itu dengan pembimbing. Dan saya mencari literatur yang tadi, ada banyak sekali ya, cukup banyak literatur yang saya temukan terkait dengan grade ini. Dan ketika saya melihat hasil dari antara stres dan academic performance, stres terhadap konsep diri akademik itu memang secara langsung belum ada. Tetapi dikaitkan dengan tadi ada perceived failure, ada prestasi akademik, itu tuh hasilnya ada yang iya, ada yang tidak. Nah, kalau variabel mediator itu kan dia fungsinya adalah untuk melihat menjadi perantara begitu ya, apakah variabel A gitu ya akan melewati variabel mediator itu terhadap hasilnya DV kita gitu, konsep diri akademik. Sedangkan kan kalau moderator itu kan kita mau melihat faktor mana nih dia itu kuat lemahnya hubungan antara variabel A dan variabel B seperti itu ya. Dan kalau kita melihat dari rangkaian hasil-hasil penelitian sebelumnya, itu sih yang perlu kita lakukan Mbak Maya. Jadi bedah benar-benar penelitian sebelum-sebelumnya itu grid itu biasa digunakan sebagai apa, itu yang saya cari caranya waktu itu, dan juga saya menemukan kaitan antara variabel independen dan variabel dependen saya, itu kaitannya pengaruhnya seperti apa gitu. Jadi dari situlah kita bisa melihat atau menentukan mana yang lebih tepat, apakah menggunakan mediator atau moderator seperti itu. Dan tentunya juga perlu proaktif gitu ya, melakukan konfirmasi terhadap pembimbing ya bahwa ini tepat menggunakan mediator atau moderator gitu. Seperti itu sih Mbak Maya. Terima kasih. Oke. Mungkin Bu Pamela? Iya, boleh Bu Pamela. Ya, terima kasih Fania. Mbak Maya Sari ya, jadi gini, bicara tentang self-concept, itu kan tadi kita mengetahui bahwa itu citra diri ya, citra diri yang seseorang memandang dirinya.
Kemudian citra diri itu dipengaruhi ya oleh berbagai pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang penting dalam hidupnya. Oke, itu sangat penting ini konsepnya dipegang dulu. Lalu ini kan yang tadi dibahas Fania ini kan citra diri dalam bidang akademik ya. Nah, tidak beda dengan apa yang ditanyain oleh Maya ya, Maya Sari ya. Kan tadi ceritanya ada seseorang yang selalu nilainya baik, tetapi ternyata selama ini boleh dibilang kalau dari ceritanya saya asumsi ya, bahwa anak ini tidak pernah gagal ya dalam hidupnya ya, selalu bagus ya. Kemudian tibalah pada saat di mana buat skripsi. Skripsi ini ataupun tesis ini adalah sesuatu yang berbeda dengan cara belajar yang biasanya ya. Cara belajar biasa kan Anda pergi mungkin menghafal, mencari tugas-tugas, menyelesaikan performance test, menghasilkan project begitu kan, lebih kurang seperti itu dalam skala yang lebih kecil. Tapi kalau skripsi sama tesis ataupun disertasi, apalagi disertasi ya, disertasi lebih ke arah create ya. Nah, atau menghasilkan create sesuatu yang model dan lain-lain kalau disertasi. Nah, intinya dalam ada perbedaan cara belajar ya di skripsi sama tesis, di mana segala sesuatu yang tadinya Anda sudah pelajari sekarang diusahakan untuk digabungkan ya, untuk menghasilkan hal yang baru ya, menemukan sesuatu yang bisa menghasilkan sebuah hal yang baru. Kalau skripsi tesis yang baik artinya hasilnya itu memang ada kebaruan, ada urgensinya, terus kemudian bisa memberikan kontribusi kepada apa yang sedang Anda pelajari. Kebetulan Anda lagi di psikologi, nah hasil tesismu itu diharapkan bisa mengkontribusikan sesuatu yang berarti untuk pengetahuan, menambah pengetahuan yang sudah ada ya. Itu sebabnya diharapkan ada kebaruan. Itu adalah pertanyaan klasik dari para penguji. Jadi, nah, saya mau kaitkan. Ini adalah pembelajaran yang sangat berbeda dibandingkan keseharian pembelajaran yang dialami anak itu. Ini kan self-academic, konsepnya itu dia selalu merasa dia itu udah sangat bagus ya. Tapi bukan berarti self-konsep keseluruhan dirinya ya. Nah, disitulah berbedanya. Manusia ini kan perlu apa ya, aspek manusia itu yang benar-benar kalau dilakukan yang benar itu harus balance ya. Balance antara kehidupan secara mental, sosial, ya kerohanian dan fisik, ya fisik juga ya, 4 hal itu. Nah di situ kemungkinan besar kita nggak tahu ya, kan belum orangnya kan kita nggak teliti ya, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban sepenuhnya apakah dia ada self concept di mana yang masih kurang ya di situ sehingga terjadi ketidakseimbangan, sehingga dia melihat sesuatu yang seharusnya dia melihat begitu pentingnya nilai ya, nilai akademiknya dibandingkan dengan kehidupan itu sendiri, sehingga tidak heran terjadi yang Anda katakan mungkin bunuh diri ya, memang kejadiannya ada ya, bukan nggak ada, kejadiannya ada. Jadi ada terjadi ketidakseimbangan. Itu yang mungkin saya bisa katakan seperti itu ya.
Tapi kalau harus lebih tahu lagi, jangan salah, kemungkinan besar juga ada tekanan-tekanan lain yang selama ini yang dia rasakan dari important person itu yang tadi saya katakan. Bisa jadi itu tuntutan dari orang tuanya dan lain-lainnya yang mempengaruhi hidupnya. Tapi pada dasarnya kalau Anda masih pernah baca ya, memang ada orang yang sukses di Amerika waktu belum lama ini, di masa-masa COVID ini kan banyak sekali yang kehilangan pekerjaan ya. Dengan posisi yang sangat tinggi mereka dan sudah berkeluarga, karena selama hidupnya tidak pernah gagal gitu ya. Dia merasa kondisi itu dia tidak bisa menerima, dia rasa gagal, akhirnya dia mengakhiri hidupnya bukan cuma dirinya, bersama keluarganya. Itu sangat sayang sekali ya cara berpikir ini. Jadi ini ada sedikit berbeda. Yang harus kita tahu bahwa self-concept itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang seperti Fania juga katakan. Ya, kira-kira itu yang mungkin Ibu mau katakan. Tapi ada sangat bagus satu kalimat yang ingin saya sampaikan untuk kita semua dan bahkan untuk nanti keluarganya. Jadi kalau ada terjadi failure dalam kehidupan, harusnya bangkit dengan failing forward. Jadi failing forward, bukan fail backward terus-terus turun, tapi failing forward. Begitu, kira-kira seperti itu. Okay. Mudah-mudahan memberikan sedikit insight ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Pamela. Atau bisa begini nggak Bu? Saya di dalam lihat dari sisi kepraktisan Bu. Kalau melihat konsep akademik itu bisa nggak mungkin dilihat, saya belajar rajin sekali, gitu ya, yang tidak ada menyuruh saya secara konsisten belajar, ya, mampu dan punya motivasi yang tinggi, bisa gitu nggak Bu? Karena tadi kan pertanyaannya Mbak Maya, bagaimana cara melihat konsepnya orang itu tinggi atau rendah? Kan nggak mungkin kita kasih alat ukur kayak Mbak Fania gitu kan ya. Apa bisa dilihat dari gejala gitu nggak di dalam sisi praktisnya Bu Pamela? Ya, kan kita orang psikologis ya. Psikologi kan bukan peramal ya, bukan cuma dilihat-lihat nanti kita dikira peramal begitu ya. Lebih baik diukur deh. Oh gitu ya. Kan masih bisa diukur, ditanya ya, kan bisa pakai wawancara. Oh, oke, baik, terima kasih. Gitu ya. Terima kasih Bu ya. Oke, terus ya, oke, sudah barangkali ya Mbak Maya ya. Ya Pak, terima kasih Bu Pamela, terima kasih Fania. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya nih Mbak Rindu tuh saya takut pegel tangannya beliau, jadi mohon silakan saja Mbak Rindu untuk bertanya dulu, ya. Habis itu Mbak Fatimah ya, saya udah catat Mbak Fatimah ya, oke. Silakan Mbak. Oke, ya daripada pegel saya turunin aja deh Pak tangannya Pak. Iya. Selamat malam sebelumnya pada Pak Made. Selamat malam. Pamela sama Kak Fania, senang sekali dengan pemaparan yang sudah dijelaskan tadi. Saya cuma penasaran aja nih Pak, dari kan sebuah penelitian itu tentunya tidak ada kesempurnaan ya. Saya penasaran apa sih keterbatasannya nih Kak Fania dari hasil penelitian itu. Terus juga kan tadi Kak Fania bilang kalau butuh waktu untuk meyakinkan pembimbing gitu. Coba tolong kasih tips and trick-nya Kak Fania. Bagaimana sih cara meyakinkan pembimbing kalau kita ini sebenarnya yakin, kadang kan kita kan ngerasa kalau dikasih masukan jadi agak ke-trigger, aduh lanjut nggak ya, apa ganti atau gimana seperti itu. Mbak Rindu pembimbingnya Bu Pamela kan ya, bukan ya? Benar. Saya rasa Bu Pamela harusnya setelah ini sudah yakin atas variabel yang Mbak Rindu akan itu teliti ya. Oke. Boleh. Tapi jadi pertama kebetulan dia. Kebetulan saya Bu Pamela dan Bu Tia Pak. Oh iya, sama dengan Mbak Fania dong kalau gitu ya.
Tinggal Mbak Rindu sudah yakinkan Bu Pamela, nanti Bu Pamela yang meyakinkan Bu Tia. Ya, oke, baik. Oh, curhat katanya nih Mbak Rindu ya. Iya. Silakan Mbak Begitu juga. Fania, ya. Saya Terima rasa kasih, pertanyaan Mbak sudah Fania. jelas ya. minum Oke. air. Oke. Baik, saya berbagi tips dan trik ya mengenai tesis atau proposal tesis. Yang memang tidak lepas dari mungkin kalau kita bilang drama gitu ya, ada tentu keterbatasan, ada tentu kesulitan yang kita hadapi gitu ya. Tapi paling pertama saat itu kan kita sudah mulai mengenal tuh mulai proposal yang Mbak Rindu ya. Kemudian ketika saya tahu pembimbing tesis saya itu juga Bu Pamela lagi, tentunya saya sudah lebih mengenal seperti apa. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mengenal dulu seperti apa pembimbing kita itu harapkan dari kita. Dan saat itu saya mengenali Bu Pamela itu senang dengan diskusi. Begitu ya Bu. Jadi ketika ditanya sama Bu Pamela, kita harus siap dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi harus ada progres apa gitu dari penelitian kita, temuan apa dari literatur yang kita baca begitu. Dan kemudian kita diskusikan gitu. Seperti itu kepada Bu Pamela. Dan kita harus mampu untuk mempresentasikan hal-hal yang menarik temuannya kepada Bu Pamela. Nah, berbeda juga gitu ya. Kadangkala ada dosen yang menekankan terlebih dahulu terhadap kesahihan teorinya begitu. Dan itu yang perlu kita lakukan. Jadi kadangkala kita perlu mengeksplor banyak hal dan kita mampu untuk memberikan update-update tersebut kepada pembimbing kita. Itu yang pertama ya Mbak Rindu. Jadi kita memang harus aktif betul-betul mencari literatur, kemudian menguasai topik kita gitu. Dan memang untuk prosesnya itu tentu tidak mudah ya. Jadi kalau saya dulu saya ingat saya sering sampaikan ke Bu Pamela misalnya grade itu Angela Duckworth sampai ini ya Bu ya. Berapa kali Angela Duckworth itu melakukan penelitian dan ada berapa item yang dibuang sampai seperti itu. Dan kemudian juga kita mencari bagaimana caranya untuk back translation, bahkan sampai untuk mengirim email ke Mr. Cohen itu saya tanya sama Bu Pamela apakah translation saya ini akan saya kirim sudah benar atau belum begitu. Jadi betul-betul melakukan komunikasi yang sangat aktif dengan pembimbing. Mungkin itu tips yang paling utama. Yang kedua itu adalah kalau saya saat itu membuat timeline Mbak Rindu, karena saya tahu waktu itu pandemi itu punya banyak masalah ya. Ketika saya masuk penelitian tesis itu betul-betul ketika pandemi itu semakin parah, yang kita bahkan yang saat itu sampai ke tempat ibadah sudah ditutup, tidak boleh, yang seperti itu mudik tidak boleh begitu. Jadi betul-betul terhambat. Dan saat itu saya lakukan itu betul-betul bimbingan itu hanya via online, komunikasi dengan Bu Pamela baik by telepon, by Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Dan saya membuat timeline saat itu, ketika saya mencari literatur, saya juga langsung tuliskan gitu ya, grade itu apa-apa aja, dan itu akan menjadi database kita untuk bab 2 kita, sekaligus nanti kita cari juga alat ukur dan lain seterusnya. Jadi timeline itu yang akan membantu kita untuk terpacu, supaya ketika ditanya pembimbing kita siap. Intinya itu sih Mbak Rindu ya. Jadi balik lagi, bagaimana menjalin komunikasi kita juga sama pembimbing, supaya penelitian kita juga tentunya lancar. Seperti itu sih Mbak Rindu mungkin yang bisa saya bagikan. Terima Satu kasih. lagi Mbak Fania, keterbatasan penelitiannya. Oh, keterbatasan. Iya, ya. Baik. Keterbatasannya tadi yang seperti yang saya sampaikan ya, tentunya masalah sampel. Kedua, memang saat itu sulit sekali mencari responden. Dan itu memakan waktu yang cukup lama Pak Made. Biasanya kan kalau online tuh cepet ya, sekitar dulu waktu awal-awal kita tuh masih bagian kuesioner manual, beralih ke online tuh kayaknya dapat online tuh cepet banget. Ternyata ketika itu sudah mengalami kejenuhan mungkin ya orang-orang mengisi kuesioner. Jadi saat itu saya sampai menunggu extend itu di timeline saya ingat itu 3-4 minggu saya sampai harus menunggu tambahan responden sampai minggu ke-6. Begitu. Jadi memang saya meluangkan waktu yang cukup banyak untuk menunggu responden pengisian begitu. Dan itu keterbatasan. Kemudian juga yang saya alami adalah kesulitan dalam hal melakukan komunikasi begitu ya, mungkin dengan saat itu proses penerjemahan alat ukur Pak Made. Jadi memang ada kita harus expert judgment gitu. Jadi antrian expert judgment-nya cukup banyak gitu ya. Itu hal yang menyulitkan saya, sehingga keterbatasan kita kan kadangkala dengan bahasa begitu ya, itu perlu
kita siasati begitu. Jadi saat itu saya berdiskusi banyak juga dengan Bu Pamela ya waktu itu untuk lakukan penerjemahan ke A, ke B, dan melihat apakah alat ukur tersebut layak atau tidak. Dan itu sih yang menurut saya paling menjadi kesulitan dan juga keterbatasan saat itu begitu. Mungkin Oke. itu Pak Made. Baik, terima kasih Mbak Fania. Bu Pamela mau nanggapin Bu, apa benar nggak yang Mbak Fania sebutkan? Kasih Ibu Pamela tantangan, tapi jangan kasih beban gitu ya Bu ya. Iya, betul. Apa begitu atau gimana Bu? Iya, cukuplah ya. Cukup. Sebagian dulu diungkapkan oleh Iya. Fania. Biar yang Karena- lain nanti cari lagi tahu. Cari Ada lagi tahu ya tentang- stylenya Bu Pamela. Ya, Ya. tentang stylenya para Iya. pembimbing. Kak Fania boleh tanya satu lagi. Kalau dari hasilnya itu kan tadi maaf sebelumnya tadi kan mahasiswanya nggak spesifik di jurusan apa ya Kak? Boleh tahu nggak sih ternyata dari hasil yang udah Kak Fania dapat ini dari jurusan mana sih yang tingkat stresnya tinggi kayak gitu, dan hasil Oke. dari setiap variabelnya gitu. Baik, terima kasih. Jadi mengingatkan saya itu juga yang di awal sempat saya kenapa alasan saya mencari data responden tambahan ya, karena itu salah satu juga yang menjadi saya olah. Dan memang kalau dari penelitian sebelumnya itu mahasiswa dengan tingkat stres seperti mahasiswa kedokteran itu memang dibutuhkan stres yang lebih tinggi Mbak Rindu untuk mereka itu lebih performanya lebih melejit begitu ya. Dan ternyata memang saya menemukan juga hasil relate saya kaitkan ya antara jurusan-jurusan tersebut terhadap tingkat stres ataupun konsep diri akademiknya, khususnya terhadap stres itu kita bisa melihat bahwa memang mahasiswa dengan tingkat yang paparan dia itu butuh kayak misalnya tadi kedokteran gitu ya, psikologi, kemudian juga anak-anak desain yang memang membutuhkan tingkat stres yang lebih tinggi untuk dia itu bisa lebih produktif. Seperti anak desain kan, semakin dia itu pusing begitu ya, memikirkan apa yang harus dia tampilkan, disitulah dia semakin keluar gitu ide-ide performanya. Makanya kenapa juga ada penelitian-penelitian pendukung lainnya yang kalau misalnya kita lihat kita googling, kita browsing, kenapa anak-anak desain itu cenderung lebih mudah mengalami misalnya seperti depresi, seperti itu ya, hal-hal yang terkait dengan arahnya juga suicidal thought gitu ya, pemikiran-pemikiran bunuh diri seperti itu, karena ada tekanan-tekanan tertentu yang kadang-kala dalam levelnya tuh sampai mereka udah overwhelmed gitu. Nah itu, jadi memang ternyata ada beberapa jurusan yang memang dalam stres yang moderat begitu, kalau tadi bahasa penelitian ya, moderat gitu ya tinggi, tapi nggak sampai tadi yang Pak Mado bilang ya terlalu tambah tinggi lagi, itu pasti akan membuat performanya turun, kinerjanya turun. Jadi seperti itu Mbak Rindu. Jadi memang ada beberapa jurusan yang menunjukkan hasilnya bahwa dibutuhkan tingkat stres yang lebih tinggi supaya performa akademiknya juga lebih tinggi. Terima kasih Mbak Rindu pertanyaannya. Oke, makasih banyak Kak Fania, Bu Pamela atas pemaparannya. Sangat insightful. Semoga bisa menyusul ya Kak segera. Oke, baik, terima kasih Bu. Lulus. Minggu ini sudah ditanyain sama Bu Pamela proposalnya mana Mbak Rindu gitu ya. Ya, oke. Ya. Baik. Intinya Ibu, ya, Bu ada stres. sampai Bu ya. Ya. Tambahin ya. Ya. Ini penelitian si Fania, stres yang dalam koridor yang masih aman ya, belum sampai ke distress, itu memang menjadi akhirnya meningkatkan ya self konsep seseorang ya. Tapi bukan kalau udah ke arah distress itu ya bahaya ya. Nah, belum ada yang datanya yang menyatakan mereka depresi kan, Fania? Iya Bu, betul, belum. Jadi itu hanya ketika saya mencari literatur dari penelitian sebelumnya itu, bahwa memang ada seperti tadi yang studi di awal tuh yang di Kota Bandung, yaitu kan memang ada memicu bahwa mahasiswa yang mengalami stres dalam tingkat yang sangat parah begitu ya, mereka masuk di depresi. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Suaranya enggak kedengaran. Ya, enggak kedengaran. Iya Bu, terima kasih untuk tambahannya.
Tapi Mbak Fania sama Bu Pamela, sebetulnya konsep diri ini kan persepsi yang sifatnya akibat faktor intrinsik, bukan? Silakan Fania. Baik, Pak. Jadi memang konsep diri akademik itu kan keyakinan dirinya dia terhadap kemampuannya dia ya dalam seluruh aspek keseluruhan kegiatan belajarnya ya memang sifatnya itu ada dalam diri gitu. Jadi kalau misalnya mungkin saya sambil cek ya Pak item-itemnya yang bisa saya kasih contoh sebentar. Mungkin sambil saya siapkan, Bu Pamela ada mau ditambahkan dulu? Halo, gimana? Ya, baik Bu. sambil Saya siapkan alat ukurnya untuk saya kasih lihat. Mungkin Bu Pamela ada yang mau disampaikan dulu, Bu? Pak Made boleh ulang sedikit? Yang saya tadi masih menjadi pertanyaan saya adalah konsep diri ini kan sifatnya intrinsik ya Bu. Ya memang persepsi terkait dengan kemampuan, terkait dengan motivasi secara intrinsik yang dihasilkan oleh orang ini, bukan begitu ya? Sebenarnya mungkin saya tanggapi ya Pak Made. Ya Bu. Ini adalah konsep diri ya, citra dirinya ya. Citra dirinya itu yang dimiliki oleh seseorang dan bagaimana persepsi dia tentang perilakunya, tentang kemampuannya, tentang hal-hal yang unik tentang dirinya itu yang dia ketahui ya. Kemudian jadi tapi tapi hal-hal ini yang ada di dalam dirinya itu bisa mempengaruhi tentang motivasinya, tentang cara dia berperilaku. Itu sebabnya tadi yang ditanyain si Maya Sari ya, kalau konsep dirinya tidak benar ya, dia merasa bahwa oh saya ini gagal, padahal dia cuma gagal satu kali kan, dan hidup ini kan kayak roda pedati Pak. Harusnya dia punya pemikiran bahwa hidup ini bukan hanya masalah akademik aja kan, dan juga kalaupun masalah skripsinya itu kan tidak membuat dia bahwa dia itu selamanya tidak bisa lulus ya. Itu kan berarti masih bisa dilakukan, kemudian bisa lulus kan. Kalau dia seandainya memiliki grit ya, grit yang kegigihan dalam mencapai pendidikannya, itu sebenarnya bisa dibangkit ya. Kalau ada grit, resiliensi ya dalam hal ini variabel-variabel yang memang terkenal di psikologi ini, itu kan manusia itu bisa bangkit kembali ya. Bukan the end of the world kalau misalnya gagal satu kali kan. Padahal dalam kenyataan hidup, orang juga setelah lulus masih dalam pekerjaan, dalam berbagai hal, itu masih ada hal-hal yang bisa menemui mungkin kemunduran atau kegagalan yang bisa terjadi ya. Cuman ini kan konsep hidup tadi orang yang bunuh diri gara-gara hanya skripsi, itu kan berarti ada permasalahan yang tadi saya jelaskan bahwa ada ketidakseimbangan ya dalam hidup orang itu. Nah, itulah kira-kira self-concept. Jadi bukan justru self-concept itulah yang sangat penting yang bisa mempengaruhi motivasi seseorang yang mau mengerjakan lagi atau enggak, kemudian sikap-sikap yang dia ambil ya, ataupun apapun yang dia rasakan ya, dan tentang self-worth-nya itu ya,
keberhargaan dirinya itu. Jadi itu pengaruhnya ke situ, Pak. Oke. Ya, Baik. mudah-mudahan jelas ya. Ya, terima kasih Bu Pamela. Ya, Pak Fania, ada yang mau dijelaskan lagi, Mbak Fania? Iya, Atau terima oke, kasih Bu Pamela. Ya mungkin ini tadi Pak sedikit gambaran butir-butirnya ya. Iya, konsep diri akademik itu di dalamnya itu seperti apa? Seperti misalnya item-item, memang itu sifatnya adalah bagaimana penilaian dia terhadap keyakinan dia. Makanya akademic self concept yang saya gunakan ini kan memang kalau teorinya itu punya dua ini ya Pak, dua aspek, academic confidence dan academic effort. Jadi keyakinan dia terhadap akademik sama usaha akademiknya. Seperti misalnya saya selalu mendapatkan hasil buruk di tugas dan juga nilai ujian. Kemudian juga tidak mudah menyerah ketika dihadapkan pertanyaan yang sulit dalam tugas kuliah gitu. Jadi hal-hal ini yang memang item-item ini yang dia sendiri yang akan merefleksikan atau menilai kemampuannya dia. Gitu. Oke. Seperti itu Pak. Tadi yang kalau Bu Pamela sampaikan bahasanya mungkin citra dirinya seperti itu. Confident dan effort akademiknya. Terima kasih. Baik, Terima Pak kasih, Fania, Bu Pamela. Saya menyela aja tadi ya. Nah, ini Bu Fania, Fatimah. suaranya ya Fania. Ya. Iya, Bu. Oke, good. Mbak Fatimah tadi mau bertanya urutan yang keempat. Selamat malam. Oh ya, Suara sudah saya muncul. kedengaran Boleh. jelas ya Pak ya? Baik, sudah kedengaran Oke. Mbak Fatimah ya. Berikutnya Iya. nanti Mbak Larasati ya. Iya. Silakan Mbak. Terima kasih banyak Bu Pamela, Mbak Fania juga. Saya ingin bertanya, tapi itu kedua. Jadi yang pertama mungkin sharing dulu sedikit ya. Tadi tentang bagaimana konsep diri akademik, terus tadi Mbak Maya juga sharing tentang suicidal ideation gitu ya, ketika gagal, terus ada dua individu yang kemudian melakukan suicide gitu. Ini saya sharing pengalaman karena saya sudah bekerja di universitas jadi konselor gitu dan mengalami banyak kasus serupa juga. Meskipun tidak sampai suicide, alhamdulillah enggak. Nah, jadi mau sharing pengalaman saya itu, yang menarik dari konsep diri akademik tadi kan kelihatan dari butir-butir pertanyaannya juga bahwa lebih banyak ke kemampuan untuk menjalani akademik itu sendiri kan, kayak mata kuliah misalnya atau tugas-tugas dari dosen gitu. Dan memang ketika skripsi itu tadi betul kata Bu Pamela, terlalu banyak faktor-faktor yang membuatnya tuh menjadi lebih kompleks gitu. Nah, yang menarik lagi di grit itu kan ada grit itu kalau saya nggak salah di konsepnya Angela Duckworth adalah passion and perseverance. Ya kan, ada kata perseverance-nya itu berarti kayak kemampuan untuk jatuh bangkit lagi. Dia sepupunya resiliensi gitu kan. Sehingga kalau di kampus saya waktu itu jadinya kita belajar dari apa yang sudah dilakukan di beberapa kampus besar di luar negeri juga, ketika mahasiswa tingkat akhir intervensinya bisa dilakukan dengan resilience training. Jadi mahasiswa itu ditrain untuk kan gagal nih gitu, tapi mereka masih bisa bangkit lagi gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi untuk rekan-rekan yang bekerja di kampus atau mungkin di sekolah gitu, resilience training ini sangat penting, bukan hanya untuk mahasiswanya, tetapi juga untuk dosennya, dosen pembimbing itu bahkan di training juga untuk resiliensi, bagaimana misalnya mereka memberi feedback ke mahasiswa, memberi masukan supaya tidak menjatuhkan gitu ya, tidak discouraging mahasiswa gitu. Itu sharing dari pengalaman saya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini bertanya, tadi menarik Mbak Fania sempat sebutkan tentang kejenuhan mengisi kuesioner. Nah, Mbak sejujurnya kuesioner dari alat ukur saya tuh banyak sekali, kayak ada 4 variabel, satu variabel bisa 30. Jadi 120. Kira-kira gimana ya Mbak ya, apakah ada tips? Kan sebenarnya satu variabel itu ada yang satu alat ukur, ada yang sudah dimodifikasi misalnya menjadi versi lebih singkatnya gitu. Bagaimana justifikasi kita memilih, alat ukur yang lebih singkat aja deh supaya ketika diakumulasi itu semua nggak kebanyakan gitu Mbak. Atau mungkin Ibu Pamela bisa sharing juga di bagian situ. Terima kasih banyak. Ya. Jadi silakan tips memilih alat mungkin ukur. Mau kasih tanggapan dulu ke adik kelas nih. Baik, terima kasih Bu Pamela, Pak Madi, Mbak Fatima. Iya, kalau misalnya terkait dengan kejenuhan tadi ya, langsung ke bagian kejenuhan kuesioner atau kejenuhan. Suaranya Mbak Fania, sorry. Baik,
Apakah sudah, Pak? Sudah, Mungkin sudah. ini sambungan headsetnya. Ya, kalau mengenai kejenuhan kuesioner, tadi saya langsung ke situ ya, Mbak. Memang pemilihan alat ukur itu harus dipertimbangkan. Tapi bukan berarti karena mempertimbangkan kejenuhan partisipan dalam mengisi kuesioner kita, akhirnya kita memilih alat ukur dengan versi yang lebih singkat begitu. Karena grade pun kan dia ada yang short grade scale ya, tapi saya tidak memilih untuk menggunakan yang versi sangat singkatnya tersebut justru karena memang saya melihat sesuai dengan kebutuhan dan juga mana yang secara common gitu, secara umum digunakan oleh Angela Duckworth sendiri dan sudah ada juga penelitian-penelitian yang menggunakan skala grid dengan item yang mewakili begitu. Jadi memang yang lumrah digunakan dan juga sudah ada terjemahan translasi alat ukur bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian pengalaman saya sendiri memang alat ukur saya kebetulan tidak terlalu sebanyak itu. Tapi pernah bersama Bu Pamela ada salah satu rekan saya juga yang memang punya alat ukur dengan item yang sangat banyak. Dan memang ada langkah-langkah yang mungkin bisa diantisipasi. Seperti misalnya kalau kita menggunakan GFOAM kan sekarang kita bisa menggunakan background sehingga tidak terkesan monoton. Kemudian dibuat perbagian supaya perbagian atau per sectionnya itu tidak terlalu padat gitu. Jadi kita misalnya mengatur fontnya, kemudian juga teman saya menyisipkan gambar-gambar seperti itu. Jadi supaya nggak terlalu menjenuhkan seperti itu sih Mbak Fatima. Karena memang tidak bisa dihindari ya, walaupun harus terus-menerus membuat responden itu harus mengisi. Sama yang paling perlu diperhatikan itu adalah bagaimana cara supaya kita tuh membuat responden tuh nyaman. Kan kadang kita pakai misalnya skala 1 sampai dengan 4 begitu atau skala 1 sampai dengan 5. Nah, posisi dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju itu usahakan konsisten dari awal sampai akhir. Jadi jangan nanti di section kedua kita terbalik gitu. Misalnya dari nilai yang paling rendah ke tinggi, terus yang nanti section ketiganya misalnya tinggi ke rendah seperti itu akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis responden sendiri ya. Akhirnya lama-lama dia pusing, jenuh, akhirnya ya udah asal-asal aja terus untuk mengisi seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, Ya, Bu Pamela, ada saya tips, Bu? Ya. tambahkan ya. Saya berterima kasih Fania udah menjelaskan dengan sangat baik. Tapi saya ingin tambahkan untuk Fatima ya. Fatima alasan untuk sampai 4 variabel itu menjadi pertanyaan saya dulu ya. 1. 2, jumlah alat kalau menurut Butir. Fatima sendiri ya, Anda kalau menjadi responden ini bagaimana perasaanmu untuk mengisi 120 lebih ya. Lalu 3, Anda coba cek dengan kalimat-kalimat dari pernyataan yang perlu diisi ya. Apakah itu panjang-panjang, itu bisa berapa lama gitu ya. Atau memang singkat ya, itu perlu menjadi berbagai pertimbangan. Tapi alasan pertama itu dulu, kenapa harus 4 variabel? Mungkin ada jawaban dulu. Dijawab sekarang Bu, saya berasa bimbingan. Ya. Karena pengen puas dengan tesisnya tuh 4 ya. Iya Bu, jadi awalnya memang 3, namun pembimbing memintanya menjadi 4 gitu. Tadinya waktu 3 saya merasa oke, aman nih, tapi ternyata pembimbing minta tambahan 1 dan 1 item itu, satu variabel itu memang alat ukur aslinya ada tambahan 29 item, hampir 30 juga gitu. Jadi seperti itu Bu alasannya. Oke. Jadi kita tahu ya, ini kita bicara idealnya ya, bahwa kita ini mau mengambil data dengan tujuan kita mau mendapatkan data yang akurat. Benar? Kita kan mengharapkan yang jujur dan akurat yang memang berasal dari responden. Nah, Anda juga perlu bayangin ya, ini perlu berapa bacanya yang seperti tadi Fania udah katakan
udah bagus ya. Tapi kalau sampai lebih dari waktu dan tenaganya untuk misi yang banyak itu akan terjadi asal-asalan. Rata-rata seperti itu, asal-asalan. Sehingga tujuan utama untuk mengambil data yang akurat ya, jadi hilang ya dari di perjalanan begitu ya. Saya punya banyak teman-teman researcher ya, dan memang dari jurusan research ya. Kamu tahu nggak? Waktu saya bersama dia meneliti ya untuk bikin satu alat ukur ya, karena kita belum tahu apa jawaban dari yang belum nemu alat ukur, lalu kami mau bikin alat ukur ya. Itu yang dikasih ini researcher jurusan research ya, benar-benar tamat research gitu ya. Kalau yang lain ini kan semua pengalaman research ya, tapi ini dia jurusan benar-benar research gitu. Dia itu hanya minta kami dia hanya bilang, ayo kita bertanya satu aja pertanyaan yang diberikan ke orang lain, akhirnya dapatnya secara Google Form kita tanya ke orang, kemudian hasilnya kita akhirnya bisa mendapatkan temanya jadi 20. Jadi sebenarnya kita itu juga dalam meneliti ini kita lihat ya, mana sih yang sangat penting yang untuk kita ambil untuk penelitian itu ya, bukan harus variabelnya banyak. Nah, saya anjurkan itu berpikir kembali ya, supaya Anda dapatkan data-data yang memang hasilnya akurat daripada waktu berjalan hampir setahun, terus kemudian karena orang kecapean mengisi 100-an lebih ya, akhirnya hasil datamu jadi kurang akurat begitu. Itu aja. Baik. Ya. Kalau Baik, saya makasih banyak, Bu. tambahkan Pak Made, biasanya kalau saya bimbing mahasiswa saya anjurkan tidak lebih dari 80. Tidak lebih kalau boleh di bawah itu. 80 butir maksudnya, Bu? Ya, butir item itu karena ini ya. Kalau boleh itu biasanya 60 aja itu udah banyak. Oke. Baik. Jadi yang menjadi persyaratan di sini bukan masalah banyaknya alat butir-butirnya, tetapi mewakili nggak konstruk dari alat ukur itu gitu ya. Baik, terima kasih Bu Pamela. Saya janji tadi dengan Mbak Laras, masih ada waktu 6 menit, Mbak Laras, boleh? Silakan. Terima kasih Pak Made. Terima kasih juga untuk paparannya dari Bu Pamela dan Kak Fania. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa buka kamera karena koneksi. Jadi saya mau bertanya, kan ini sebenarnya pertanyaan tambahan dari yang sudah ditanyakan Mbak Rindu. Kalau Mbak Rindu itu kan dari segi jurusan. Saya mau tanya, apakah ada perbedaan hasil dari mahasiswa yang S1 atau S2? Walaupun dalam penelitian ini tadi saya lihat kan partisipan S2-nya lebih minim ya daripada yang partisipan S1. Tapi kalau berdasar mungkin Kak Fania pernah baca literatur yang tentang membahas ini, apakah ada perbedaan antara individu yang mahasiswa S1, S2 atau S3 ya, berdasarkan tingkat stres, grade maupun konsep diri pada akademik. Oke. Terima kasih. Iya. Baik, makasih. Berarti yang pertanyaan pertama adalah kira-kira dianalisis nggak berdasarkan jenjang pendidikan, itu dulu nih. Kalau misalnya itu tidak, berarti kedua referensinya kira-kira pernah tahu nggak Mbak Fania sama Bu Pamela? Silakan. Baik, dengan cepat saya menjawab. Memang saya tidak menganalisis kalau dari jenjang S1, S2 karena memang sedikit ya gitu yang S2, terlebih biasanya anak-anak yang maksud saya mahasiswa S2 yang di usia, karena kan saya membatasi usianya Pak 18 sampai 24 tahun begitu. Nah, sehingga mahasiswa yang S2 lebih awal di usia
dia begitu lulus S1 langsung lanjut S2 itu tidak begitu banyak begitu yang saya dapatkan, sehingga saya memang memfokuskan pada mahasiswa dengan jenjang S1. Mengenai literatur pernah tidak saya baca, saya pernah membaca salah satu artikel yang mengatakan bahwa tingkat stres yang didapatkan, seperti Bu Pamela sudah sampaikan sih sebelumnya, sudah disinggung, semakin tinggi gitu tingkat akademik, S2, semakin S3 begitu, itu ada hal yang akan semakin mempengaruhi tuntutan atau tekanan yang diberikan kepada pembelajar begitu. Nah, jadi tapi saya baru membaca sebatas itu sih Pak, jadi saya belum menemukan atau mungkin sayanya yang belum membaca gitu ya, hal-hal yang mungkin terkait dengan apakah mahasiswa dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu konsep diri akademiknya lebih baik atau tidak, seperti Lebih itu. tinggi atau tidak? Ya, gitu lebih ya. tinggi atau tidak. Mungkin nanti itu menjadi penelitian yang selanjutnya. Ya, jadi ada insight untuk melakukan penelitian berdasarkan dilakukan. strata pendidikan. Bu Terima Pam, kasih. ada ini Bu Pamela, barangkali ada sharing Ya, mengenai jenjang. mungkin yang ini ya sedikit aja ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Fania ya tadi ya, bahwa intinya kita tahu pendidikan itu mengharapkan ujung-ujung dari pendidikan itu kan perubahan ya, itu perubahan yang diharapkan yang tadinya dari tidak tahu jadi tahu ya, itu salah satu perubahan yang diharapkan. Demikian juga banyak hal tadi kan self concept ini tadi udah kita bicara panjang lebar, itu akan dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekitar hidup kita. Orang-orang di sekitar hidup kita kan selain keluarga, teman baik ya, kerabat, tentunya dosen-dosen kita kan yang mempengaruhi hidup kita. Jadi itu akan membuat perubahan-perubahan yang memberikan perubahan cara berpikir yang lebih berbeda ya, dan kita tahu bahwa orang yang mendapatkan higher education itu adalah orang-orang yang beruntung ya, karena dengan demikian kita membuka wawasan pemikiran kita lebih luas. Jadi kalau wawasan kita lebih luas, seharusnya self concept kita juga kan berubah ya, karena self concept pada dasarnya tidak statis ya, tidak statis, itu terus ya, bisa berubah ya, can be changed gitu ya. Untuk self concept, untuk grit saya sangat berterima kasih tadi Fatima sudah menyinggung ya yang berkaitan dengan grit. Grit itu kalau Anda pernah tahu ya, bahwa dalam kehidupan ini ada yang dinamakan peperangan tentang talenta ya, yang di dunia pekerjaan, war of talent. Talent war ya. War for talent di dunia pekerjaan ya, di dunia bisnis, orang-orang kan terus bersaing, perusahaan bersaing untuk memperebutkan orang yang terbaik, karyawan yang terbaik ya, supaya artinya nanti ini adalah dianggap kunci keberhasilan sebuah organisasi ya. Tapi pada kenyataannya itu sering menemukan bahwa ini bukanlah seperti yang diharapkan ya, karena ternyata justru war for talent itu menghasilkan dunia dalam sebuah organisasi perlombaan-perlombaan yang akhirnya lingkungan kerja bisa kurang sehat dan kurang berintegritas karena setiap orang berlomba ya untuk menunjukkan mereka itu terbaik atau layak dipertahankan di organisasi. Dengan demikian itu seringkali terjadi persinggungan atau senggolan yang cukup bermasalah ya dalam perusahaan,
Nah, itulah yang kemudian kita tahu ternyata Duckworth itu akhirnya memberikan sebuah istilah yang namanya distracted by talent. Dan dia itu terus meneliti dan menemukan bahwa justru grit ya, kegigihan seseorang dan ketekunan dan kegairahan untuk mencapai satu tujuan yang jangka panjang itu yang bisa memberikan hasil yang sangat baik ya, supaya orang bisa bertahan dalam kesulitan, baik pun kalau misalnya dalam pekerjaan ada perusahaannya dalam kesulitan, orang ini kalau asal loyal kemudian punya grit ya, itu akan bertahan untuk menuntaskan tugas dan tujuannya dalam kesulitan apapun ya. Dan karena mereka memiliki power of passion ya, di mana minat dan tujuan sudah diset oleh mereka sedemikian rupa, dan di dalam grit itu ada dimensi yang kedua yaitu power of perseverance ya, kemampuan seseorang tetap berjuang untuk jangka panjang dan mengatasi semua tantangan dan hambatan. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik, bukan hanya di dunia pekerjaan kita butuh grit, tetapi di dunia pendidikan maupun di keluarga. Jadi saya kira ini tambahan untuk penelitian hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang ada di variabelnya Fania Priscilla. Makasih Pak Made, saya kembali. Baik, terima kasih luar biasa Ibu Pamela dan Mbak Fania ya. Sayang waktu kita juga sudah habis jam 9.03. Teman-teman, mari kita kasih aplaus dulu kepada kedua narasumber ini ya. Silakan teman-teman kasih aplaus dulu. Jangan tidur dulu, jangan. Baru jam 9. Sebentar lagi kita tutup, boleh istirahat setelah ini ya. Baik. Ada Prof Marat di situ. Prof, terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Makasih, Prof. Baik, teman-teman ya, sampai kita di penghujung acara diskusi kita malam ini ya. Ada sedikit kenang-kenangan dari Prodi S2 ya, ini kepada Ibu Pamela Hendraheng SPD MPH MA PhD sebagai narasumber kegiatan Forum Diskusi Ilmiah ya, dengan topik konsep diri akademik mahasiswa di Jakarta. Mohon diterima Ibu Pamela. Terima kasih Pak Made. Baik, dan terima semuanya. kasih. Berikutnya adalah sertifikat diberikan kepada Mbak Fania Priscilla, MC, psikolog kandidat sebagai narasumber kegiatan Forum Diskusi Ilmiah dengan tema konsep diri akademik mahasiswa di Jakarta. Mohon diterima, berkenan Mbak Fania. Baik, terima kasih Pak Made, saya terima. Baik, terima kasih Bu Pamela dan Mbak Fania ya. Luar biasa kita malam ini, sebetulnya pasti masih ada pertanyaan karena saya siapkan pertanyaan banyak, belum saya kemukakan lagi Bu Pamela dan Mbak Fania ya, karena teman-teman sudah nanya menghabiskan waktu kita pada malam ini. Ya, silakan Sis Hartinah, kita ambil kenang-kenangan untuk berfoto ya. Ya, muncul banyak satu persatu ya. Silakan Sis Hartinah. Selamat malam Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa. Bisa diminta untuk buka kameranya untuk kita bersama-sama dokumentasi. Ya, mungkin masih ada yang mau buka kamera. Oke, ya. Saya akan mulai dari halaman pertama ya, ada 2 halaman ya, 1, 2, 3. Oke, ada yang baru muncul, sorry. 1, 2, 3. Oke. Ya, saya akan beralih ke yang halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Sis Sartina ya. Terima kasih sekali lagi Bu Pamela dan Mbak Fania, teman-teman sekalian. Terima kasih tim FDI, Mas Sandi ya, Bro Sandi. Terima kasih. Saya tutup forum diskusi kita pada malam ini dan minggu depan kita lanjutkan kembali forum diskusi ilmiah.
Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih, Made, Bu terima Pamela, kasih Bu Pak Farna. Pamela. Terima kasih Terima kasih teman-teman Kak. semua. Terima kasih Bu Pamela, terima Terima kasih kasih Bu Mbak Pamela, Fania. Mbak Fania. Sama. Terima kasih Fania sudah menjadi Terima kasih Bu narasumber. Pamela. Ya. Makasih Pak Made, Prof. Terima Marfat, kasih, Artina, terima Mbak Fani, terima kasih. kasih.